Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, Hakim. Selamat malam semua penonton. Ini adalah video pertama kami di channel ini, dan insya Allah akan banyak video-video lain nantinya ke depannya. Ya, kita bersama siapa ini? Panggil Bang Roy aja deh. Bang Roy. Ya. Ini Bang Roy, jadi saya Ian. Instagram Ian 144B, bisa di follow. Oke, siap. Ada Instagram nggak? Ada. Ada. Boleh kasih tahu. Siapa tahu ada yang follow. Tapi jarang saya fungsikan. Jarang sih. Jarang fungsikan. Jadi apa kabar sekarang? Baik, cukup baik. Yan gimana kabar? Oh iya, baik juga. Cukup baik. Dengan PPKM darurat ini, mudah-mudahan semua COVID-nya selesai hilang ya. Kita berharap begitu ya. Iya, nah kita sudah cukup kangen juga untuk Iya, kita seperti berarti biasa kita kan? seperti biasa Nah, gitu. Sekarang malam nggak bisa kemana-mana, harus di rumah terus. Di rumah terus. Parah. Oke, jadi yang Ini kita bahas- kan slow aja kan, gue sama minum ya. Iya, nggak apa-apa. Minum. Banget. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup sensitif ya. Cukup sensitif. Jadi disclaimer untuk video ini agak sensitif untuk pembahasan kita kali ini, karena sudah menjadi masalah besar juga di Indonesia lah, bisa kita bilang begitu ya. Masalah besar karena adanya stigma buruk dalam tanda kutip kepada saudara Bang Roy ini ya. Saudara, Seperti apa itu? stigmanya kayak yang banyak di itu, minta maaf ya untuk Nggak apa-apa. kata-katanya. Nggak apa-apa. Namanya kita diskusi nggak apa-apa. Ya, tapi nggak apa-apa ya sih, Nggak apa-apa. bahas yang sensitif gini Tentang apa itu? tentang agama dari. Oh boleh. Nggak apa-apa dibahas, karena kalau menurut aku pribadi, kebenaran dalam sebuah agama itu, kalau memang agama itu adalah benar, ya memang harus dipertanyakan. Benar. Memang harus dipertanyakan. Sesuatu yang benar memang harus dipertanyakan. Harus dipertanyakan. Gitu. Kalau nggak mau dipertanyakan ya pasti. Ya berarti kebenarannya kan Nah, gimana begitu kan? benar. Nggak apa-apa. Selalu. Saya juga sebenarnya istilahnya cukup canggung ya bertanya untuk yang ini. Oh Iya, iya, karena memang kan, hal yang sensitif. Tahu kan di sosmed juga Di sosial bagaimana. juga begitu. Ya memang ya tergantung orangnya, tapi ya kita memang harus cukup dewasa dalam hal memahami agama, antar agama. Sebenarnya kalau kita mempertanyakan, misalnya saya dari agama A mempertanyakan agama B, lebih bagus daripada kita mendengar orang yang sesama kita tapi menyediakan agama lain gitu kan. Kan lebih bagus langsung. Kan juga Lebih banyak baik. iya, kan banyak juga ya yang orang-orang, misal orang Muslim atau dari Kristen juga kan pasti ada yang kayak ngomong-ngomong soal agama lain tapi bacanya cuma di Google gitu. Jadi misalnya cuma di Google gitu. Taunya di Google, Instagram, nggak pernah ngomong langsung kayak gini. Atau enggak ayat-ayat potongan dari orang gitu kan. Ah. Nah, di Ayat-ayat, iya. Itu juga apa ya istilahnya. Kalau mau taunya ya bicara langsung dengan orangnya lah, yang bersangkutan lah, biar gak ada salah paham. Jadi agak sensitif ya Bang Bro ya. Gimana? Pertanyaan pertama, kan banyak juga yang di Instagram itu orang-orang yang bilang minta maaf ya, Tuhan kok jadi manusia, Tuhan kok mati gitu. Iya. Itu dalam penjelasannya sih, penjelasan dari agama Bang Bro itu gimana sih? Sebenarnya kalau kita memahami Tuhan, tentang Tuhan, tapi dengan sudut pandang manusia, nah itu kan sulit ya, karena kita manusia, Iya, benar-benar. kita gitu kan. Nah, tapi kita harus memandang dari
sudut pandang Tuhan. Jadi makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi aku. Ya, yang mahal lah. Nah, dulu waktu di zamannya kita masuk ke zaman sebelum Yesus jadi Yesus Kristus ya. Nah, itu kan zamannya Abraham. Itu kan Tuhan kan berusaha untuk memilih seseorang untuk menyebarkan firman-Nya kepada orang-orang lewat Nuh, lewat Abraham, Musa gitu kan. Jadi untuk memberitahu apa sih yang diinginkan oleh Tuhan Allah itu seperti apa sih gitu kan. Tapi manusia ini bandel banget ya, susah sekali dikasih tahu. Sehingga Tuhan Allah itu kan berpikir, saya tidak ingin memusnahkan manusia kan gitu kan. Saya nggak ingin memusnahkan manusia. Jadi mungkin ada satu cara lain di mana Tuhan Allah langsung bertemu dengan si manusia ciptaannya untuk memberitahu kepada manusia, ini loh yang aku tuh pingin tuh kamu tuh begini, aku pingin tuh kalian tuh begini loh yang aku inginkan, begini loh maksud firman yang disampaikan oleh rasul-rasul yang pernah bertemu denganmu sebelumnya, Abraham, Musa. Nah, itu loh, Musa ini loh maksudnya begini. Itulah makanya Tuhan Allah menjadi manusia. Menjadi manusia. Tentu ketika Tuhan Allah menjadi manusia, maka dia memiliki kuasa akan Tuhan Allah itu tidak 100% dia miliki. Pasti ada 80 atau 70% yang dia miliki gitu kan. Dia juga harus makan, dia juga harus kencing gitu kan. Sama seperti kita menjadi kucing. Benar. Ya kan, kalau kita menjadi kucing, tentu kita juga seperti kucing juga, kita nggak bisa angkat galon kayak manusia. Cuman ada perbedaan antara kita dengan kucing lain. Kita bisa berbicara dengan bahasa manusia, tapi kucing lain nggak bisa. Tapi kucing lain buang air, kita juga buang air, gitu kan. Kucing makannya pakai mulut, ya kita juga pakai mulut, gitu kan. Nggak bisa pakai tangan seperti manusia. Itulah fungsi. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan, aku guru, aku Tuhan dan guru. Guru fungsinya adalah untuk mengajarkan kepada murid-murid. Ini loh, aku maunya begini. Nah, Tuhan ya, karena memang dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Begitu. Jadi itu ya. Juga untuk menebus dosa manusia pastinya. Dan ya itu kan ada juga kayak Tuhan kok mati gitu. Tuhan kok mati. Oh, Tuhan kok mati gitu ya. Iya. Kalau punya Tuhan kok mati gitu, kalau nggak mati ya harusnya Tuhan kan nggak bisa mati gitu ya. Iya, pertanyaan seperti itu ya. Itu mah sebenarnya rasis sih sebenarnya. Kayaknya sih. Memang Sara mungkin ya. karena mungkin saya pikir positif aja dulu, mungkin karena dia tidak tahu. Iya benar. Kan kita pikir positif dulu ya. Yang gitu. Tuhan kenapa mati? Sebenarnya definisi mati itu apa sih? Definisi mati dulu deh. Gitu. Mati. Kalau saya sih ya. Contohnya kayak misalnya nih, Ian Ian mati. Ya sudah selesai. Iya benar. Nggak ada lagi urusan yang di bumi. Saya juga begitu. Benar. Mati ya sudah, mati. Nggak ada urusan. Kalau misalnya mati hidup lagi, mati nggak? Enggak sih. Tapi dengan tubuh semula, dengan tubuhnya semula, dengan akal yang semula, seperti manusia lagi. Mati nggak sih? Saya gini nih, saya kasih contoh. Ada 2 gelas nih. Di sini ada 2 gelas. Gelas yang pertama, gue pegang, terus gue pecahin. Boom, pecah. Gelas yang juga begitu. Saya ambil, banting ke bawah. Boom, pecah. Tapi 1 menit kemudian, gelasnya tiba-tiba kembali seperti semula gitu. Pertanyaan saya, mana sih gelas yang tidak bisa pecah? Gelas saya. Itu udah pasti. Jadi kalau seandainya tidak saya banting ini gelas, bisa nggak kita tahu mana gelas yang pecah, mana gelas yang tidak bisa pecah? Jika Tuhan tidak mati di kayu salib, tidak disalibkan dan tidak mati, tidak disalibkan misalnya ya, tidak disalibkan,
bisa nggak sih kita tahu dia Tuhan apa tidak? Oh. Dia mati, lalu dia bangkit lagi dengan tubuh semula loh, bukan roh. Makanya ketika dia menjadi manusia kan dia bertemu dengan murid-muridnya, semuanya kedua belas muridnya, ya selain Yudas ya, dia bertemu dengan ke-11 muridnya, lalu dia kaget pasti. Kan mayatnya kan hilang tuh di kuburan hilang kan, ini mana mayatnya? Siapa yang nyuri nih gitu kan? Tiba-tiba pas mereka semua balik ke rumah, Tuhan Yesus datang dengan tubuhnya yang semua. Wih, ini siapa ini? Tapi mukanya mirip Tuhan Yesus sih. Coba saya tes dulu gitu kan. Dites, dipegang lubangnya. Iya ada dagingnya. Bahkan ini kan cepat ditusukin sama orang Romawi. Waktu dia ditusuk, tusuk gini. Masuk tangannya di musret. Beneran. Itu adalah artinya bahwa ya Tuhan nggak bisa mati. Kan gitu kan. Nah, itu maksudnya tuh. Dan kenapa Tuhan mati? Itu kan untuk menebus dosa manusia. Artinya bahwa Adam dan Hawa itu berdosa. Yang namanya dosa harus dihukum neraka. Udah pasti. Dosa itu terkutuk. Dosa itu kutuk. Dan yang namanya kutuk itu turunan. Jadi kita semua sebelum Yesus Kristus ada ya. Nah, itu kita semua menanggung dosa Adam dan Hawa. Jadi kita harus dihukum. Cuma Tuhan Yesus kan memberikan dispensasi. Tuhan Allah ketika itu kan, oke silakan kamu hidup deh di bumi, kan dicampurkan ke bumi dari Taman Eden. Sih? Udah kita berdosa, nanggung dosa dari Adam Hawa, buat dosa lagi. Tahu kisah Kain dan Habel? Mungkin dalam bahasa Arab, mungkin dalam Islam mungkin beda ya, kisah Kain dan Habel. Atau Sodom dan Gomora. Maksudnya ceritanya gimana? Cerita dalam Al-Quran saya ada kan Sodom dan Gomora. Maksudnya ceritanya gimana? Kayak malaikat Harut dan Marut itu kan yang dihukum Tuhan. Kalau di Islam kan malaikat Harut dan Marut, Yajuj dan Majuj itu. Itu kan yang Sodom dan Gomora. Itu kan sudahlah kita nanggung dosa manusia, berdosa lagi kita. Tuh bayangkan. Tentu tidak ada kata surga. Ingat gak waktu Tuhan Allah pernah bilang begini, waktu ketemu Musa, dia dalam Sinai. Kan Musa mengatakan, Tuhan tunjukkan dong wujudmu. Tuhan Allah mengatakan, kalau aku menunjukkan wujudku, kamu akan mati terbakar. Aku terlalu suci bagimu. Ketika dia mau memberikan 10 hukum Taurat itu, hukum Taurat 1, hukum Taurat, dia mengatakan begitu. Itu sebelum diturunkan loh batu. Kalau aku menunjukkan wajahku, bentukku, diriku, kamu mati kebakar. Karena aku terlalu suci bagimu. Surga itu suci. Bukan tempat orang yang terkutuk kayak kita. Bukan. Jadi surga itu nggak bisa kita, saya punya pahala begini, saya kan udah banyak nih pahala nih. Nah, ini kasih deh. Nah, jadi nanti saya masuk surga. Nggak bisa. Dia harus suci. Harus suci. Itulah makanya Tuhan Yesus harus mati. Jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia itu ada beban kutuk dari kita. Dan ketika dia mati, kutuk itu langsung masuk ke dalam alam maut kan. Tuhan Yesus 3 hari kan, selama 3 hari dia kan ke alam maut. Dia mengalahkan semua iblis-iblis yang ada di sana. Sempat masuk ke alam maut. Iya. Karena itulah disebut bahwa Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kerajaan maut, kerajaan neraka. Dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dia kalahkan semua. Bahwa ya harusnya yang ini meninggal nih, mati nih, masuk ke neraka nih, harusnya kita. Tapi biarkanlah Tuhan Yesus masuk. Kalahkan semua. Kunci neraka dia pegang. Jadi ketika dia bangkit kembali dengan tubuh semula, di mulutnya ada kunci. Ditunjukkannya ke Yohanes, kan dia ketemu Yohanes. Ini loh. Aku Alfa dan Omega, aku awal dan akhir. Nah, kayak ini dia mengatakan itu juga kunci ini loh, kuncinya. Aku pegang. Nah, itulah fungsinya, menebus dosa manusia. Tapi kalau misalnya kan kadang-kadang kan menebus dosa manusia. Jadi kalau udah ketebus bebas buat jahat. Ya, Gak begitu. Banyak. Gak begitu. Misalnya dia ngutang, terus utangnya saya tebus. Ya udah.
mau ngutang lagi ya udah tanggung jawabnya iya, saya nggak mau nebus lagi. Makanya ketika ditebus artinya bahwa saya kasih 2 pilihan, kamu pilih aku atau kamu pilih iblis, itu aja, nggak bebas. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan jangan sampai kamu mati dalam dosa. Kamu ngerampok nih, tiba-tiba ditangkap polisi, kita lari, ya namanya hukum kan nembak dong. Ternyata mungkin polisinya agak jaring mata kali ya, jadi nembaknya nggak tepat gitu, terus kena ke badan kita, mati, masuk neraka, maut. Atau kita jadi begal misalnya, kita curi barang orang, tapi orang yang melawan pakai parang misalnya, atau dibacok jelas mati masuk neraka. Makanya jangan mati dalam dosa, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita menyembah Yesus. Begitu. Ya sama juga di Islam, kalau kita nggak boleh mati dalam keadaan nggak Islam gitu. Tidak Islam ya. Kita nggak boleh mati dalam keadaan zulim ya. Ya benar. Apalagi pas kita berbuat dosa terus mati, paling nggak kebayang sih. Semoga aja enggak ya. Akhirat malah mau. Soalnya oh iya di juga kan, kalau kita kan ada kayak hari pengadilan gitu, hari penghakiman ya pasti. Kalau di kami hari penghakiman itu nanti kita nggak akan tahu artinya. Tapi maksudnya ada juga diajarkan ya kayak gitu. Sudah pasti ada. Sudah Kayak pasti. di Islam kan kita diajarin untuk apapun yang kamu katakan sekarang itu akan dipertanggungjawabkan. Oh iya. Apa yang kita lakukan hari ini akan dipertanggungjawabkan. Ketika kita berada di alam maut, itu nanti ada monitor besar, bukan monitor teknologi buat manusia, tapi dari Tuhan Allah. Oh gitu. Di monitor besar itu kelihatan rekaman kalian ketika melakukan dosa. Kalian tinggal ngeliat aja gini. Jadi nggak bisa bohong gitu. Benar-benar. Gak kayak manusia kan tanya dulu, nanti tunjukkan buktinya, ini buktimu benar enggak? Ya juga kalau di kita kan tangan kita berbicara. Saya dulu digunakan untuk mengaji misal, atau mencuri. Mulut, kaki semua berbicara kan. Maksudnya kita nggak lepas Ya. kita nggak bisa kendaliin gitu. Nggak bisa kendalikan, kita nggak bisa kendalikan. Jadi yang kita lakukan hari ini tuh pasti ada balasannya nanti lah. Pasti ada balasannya, sudah pasti. Oke. Namun kalau di Kristen Ya. alam maut ya beda ya sama neraka, yang beda. Neraka itu hari ini belum ada, tapi akan ada nanti pada saat hari penghakiman. Iya, gitu ya. Jadi namanya alam maut, Hades. Jadi antara misalnya ini surga, ini neraka, ini dua nih nanti ada tempat perantara roh orang mati. Di sini namanya Seoul atau Taman Firdaus yang sering pakai dengar di medsos kan, Taman Firdaus bersama Abraham segala macam. Dan yang di sini namanya Hades. Nah, nanti ketika hari penghakiman kedua kan bangkit di antara orang mati kita kan semua kan. Semua yang ada di dalam Seoul dan Hades itu akan dipanggil semua, dihakimi di sini. Oh, kalau yang Seoul langsung masuk ke surga, yang Hades ini, yang di Hades ini akan dihakimi terus, baru dicampakkan ke neraka, baru mereka akan ada. Itu disebut hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya, kan? Oh, itu second kami ya. Second kami. Ya, kalau di Islam mungkin namanya lah, Siratal Mustaqim ya. Siratal Mustaqim. Saya pernah dengar dulu itu. Yang kisahnya itu sebuah jembatan ya. Jembatan yang kita di bawahnya neraka lah. Di bawah jadi dari yang nolong kita itu amal-amal kita gitu. Amal-amal kita. Oh iya. Tolong dikoreksi kalau salah ya misalnya. Saya juga belum masih belajar. Oke, tadi itu jawabannya kenapa Tuhan jadi manusia dan bisa mati. Jadi kayaknya nggak usah lagi ya. Jangan ada lagi diskriminasi gitu. Diskriminasi ya. Jangan ada lagi ejek-ejekan. Nah, itu kan. Soalnya kan orang itu kan nggak tahu apa anunya kan. Dia cuma lihat di Google misal, kok bisa sih Tuhan ini mati? Betul. Tuhan agama ini mati. Betul. Nah, jadi dia kan langsung bikin pikiran hal-hal yang benar, langsung bikin pola pikir menurut sendiri. Dia, begitu kan? Menurut dia. Menurut dia.
yang benar kan itu ya saling bertukar cerita sama saling kan? bertukar cerita Sama dengan yang beda orang. agama. Benar. Itu benar banget Bu ya. Kalau oke, pertanyaan selanjutnya juga di agama Kristen apa? Oh kok Ah, Protestan. Protestan. Di situ benar gak ada Trinitas gitu? Trinitas ya. Nah, benar. Trinitas itu ya. Kenapa sih ada bedanya tuh apa sih? Kayak Roh Kudus, Oke. Yesus, Ah. sama siapa lagi yang satu? Roh Kudus ya. Sama Allah Bapa ya. Oh Allah Bapa ya. Jadi gini, Benar gak? kan sebelumnya kan aku udah pernah bilang bahwa kita harus memandang Tuhan dengan sudut pandang Tuhan, bukan dengan sudut pandang manusia. Jadi gini, Oh iya. bener ya? Misalnya yang pengen beli rokok, gue nih pengen beli rokok nih. Oh gue sakit ya, ini tek badan dulu tiba. Terus bisa nggak sih badan gue ini kebelah jadi dua? Yang satu nih gue lagi sakit, yang satu lagi ke toko. Bisa nggak gitu? Enggak. Ih kalau bisa gue pingsan deh bener. Kalau ada kayak gitu orang pada lari semua. Iya, Gila nih, iya. ini mutan, manusia mutan apa? Benar. X-Men apa gimana sih? Benar. Bisa begitu ya? Bisa jadi dua gitu kan? Nah, otomatis kan gue butuh orang ngebantu, bener kan? Gue butuh yang tolong dong beliin gua rokok, ntar gue kasih deh lu duitnya, gue kasih terus. Nah, iyalah yang disebut dengan utusan. Jadi yang ini utusan aku mengutus yang untuk beli rokok, kan begitu? Iya kan? Nah, tapi Tuhan Allah kan maha kuasa. Iya. Kan Allahu Akbar kan, Iya kalau Tuhan maha kuasa. Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Benar. Trinitarian itu ada di mana Tuhan Allah turun, tapi Tuhan Allah juga masih tetap ada di surga. Tapi dirinya juga ada di bumi, yaitu yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan Tuhan Allah mengatakan tidak ada yang mustahil bagi aku, gitu. Jadi karena itulah, nah dan satu lagi Roh Kudus ya. Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Oh sama. Roh Allah sendiri. Oh, iya. Allah kan Maha Kudus. Jadi itulah yang menyertai kita. Menyertai kita. Makanya ada satu saat dia mengatakan Tuhan, biarkan Tuhan Yesus menyertaimu. Ada lagi mengatakan biarkan Roh Kudus menyertaimu. Iya benar. Makanya Tuhan Allah juga mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Gitu kan. Bagi kita adalah satu-satunya Allah yang esa dan satu-satunya Tuhan yaitu Yesus Kristus. Jadi mereka itu adalah satu. Oh iya. Itu yang dikatakan kita. Cuma ya itulah artinya kita jangan pernah memandang manusia dan Ya, Tuhan dalam sudut pandang manusia. benar. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu hanya utusan. Dia bukan Tuhan gitu kan. Ya seperti yang saya katakan bahwa Tuhan Allah itu bukan seperti manusia yang butuh utusan gitu. Aku ngutus dia enggak, tapi Tuhan Allah itu sendirilah yang menjadi manusia. Gitu kan? Iya jadi saja. Maksudnya lebih banyak belajar lagi ya. Lebih banyak belajar. untuk sebelum berkata gitu. Itu penting banget itu. Benar. Kita nggak boleh apa ya? Kayak Kita harus copy paste belajar. gitu. Kalau saya bilang sih manusia flash disk ya bilang. Benar. Jadi apa yang dikatakan orang di copy paste tanpa dia berpikir gitu loh. Tanpa dia berpikir atau mungkin tanpa dia bertanya dengan yang lain gitu kan. Jadi ya kompas tuh kayak flash disk ini masuk aja ke otak gitu yang dia lakukan. Itu yang berubah. Kayak contohnya kan baca-baca di Google apa kan? Dia langsung kan bikin. Pokoknya media sekarang tuh ngeri, tau nggak? Iya. Ngeri orang-orang begitu yang suka Langsung- kebencian gitu. Apalagi orang-orang sekarang kayaknya lebih suka Iya suka yang begini suka daripada yang chaos. begini. Suka chaos, Suka chaos. saling tak. Gue nggak ngerti ini bisa ada ya orang kayak gitu. Iya sih. Yang suka mengadu domba gitu. Padahal dosanya udah gede banget tuh, adu domba. Misal nih saya nih, Bang Roy ada masa lu dikatain sama si itu sih?
pukul dong. Oh, Nah, iya. kalau sudah baku pukul ada saja Jadi sudah kayak saya iya bisa. udah jadi chaos ya kan, jadi yang bermanfaat orang yang ngomong ini ya, orang yang ada domba ini bermanfaat kan, yang enak kan, kitanya udah berantem gitu Iya ya kan. benar. Apalagi zaman sekarang anak-anak kecil tuh, anak-anak yang masih remaja itu kan labil banget kan. Labil, gampang dimasuki. iya gampang dimasukin gitu kan, manusia labil yang kayak flash disk di copy paste aja terus dia tunjukkan ke orang-orang gitu kan, seakan-akan dia merasa paling benar gitu kan, seakan-akan dia merasa paling pintar gitu kan, dipertahankan kata-kata benar gini gitu kan. Kita bahkan mungkin ulama paling besar mau diajarin dia malah saking ya itu ada namanya flash disk gitu ya, ulama yang besar mau diajarin gitu ya, mau dikasih tahu gini. Oh, padahal aduh kamu tuh apa sih gitu kan, kamu tuh juga tahu tuh dari ulama yang nggak benar, tau nggak sih, terus kamu copy paste aja terus kamu udah ngajarin orang gitu, bahkan orang yang lebih paham pun. Makanya ada orang bilang kamu baru bisa memeluk kaki gunung tapi mau memeluk semuanya sampai puncak gunung gitu. Anak-anak sekarang bener masih labil banget gitu. Harus kalau harus lah maksudnya membandingkan pendapat gitu. Ada misal pendapat A bilang gini, kita bandingkan dulu dengan B. Oh, kita pilih nanti yang benar mana ya, yang mau kita ikuti mana. Karena itu kan kita kan berpikir, dan gitu kan kita berusaha berpikir. Ini dia nggak berpikir. Ya copy paste aja. Yang A masuk, yang B masuk nggak. Emang ada flash disk nih, misalnya kita copy paste terus flash disk nanya, apakah benar data Anda? Kan nggak mungkin. Nurut aja gitu kan. Iya, jadi itulah tadi pembahasan kita yang kayaknya cukup sensitif ya. Bukan kayaknya lagi, memang udah sensitif sih, ya. tapi diminta untuk kedewasaan kita lah untuk saling menerima, saling memahami. Betul banget. Karena yang benar yang dikatain Badrul tadi kan, agama yang benar itu harus dipertanyakan. Kebenaran itu harus dipertanyakan. Apapun itu. Iya, apapun itu. Agama apapun. Bener. Ilmu pengetahuan, sains. Iya, harus dipertanyakan. Kalau enggak mah ya pasti salah. Kalau saya tanya bener kan nih? Ngapain kamu nanya Nah, kan gitu. Itu berarti ya nggak bener dong. Berarti kebenarannya begini kan? Intinya toleransi itu sebenarnya gini deh. Setiap orang punya kamar masing-masing. Oh iya. Kristen punya kamar, Islam punya kamar, Hindu punya kamar. Jadi ibarat kos-kosan, kan kamarnya banyak tuh. Kan di kos-kosan pasti ada ruang tamu, ya kan? Nah, setiap orang yang berada di kamarnya masing-masing, dia bisa melakukan apa yang dia mau. Kan gitu kan? Ada kamar Kristen, Hindu, Buddha segala macam. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kamarnya orang Kristen dimasukin Islam, ketika kamar Islam dimasukin Kristen tanpa permisi man. Bayangkan nih punya kamar tuh tiba-tiba buka terus dia mandi abis itu ada makan diambil tidur. Ini siapa nih orang, lempar gelas yuk kan gitu kan, lama-lama kan begitu. Nah jadi punya kamar masing-masing. Ingat ini kamar siapa, dan di tengah kamar itu ada yang namanya ruang tamu. Kayak kos-kosan ada ruang tamu tempat kita main wifi, tempat kita nongkrong gitu kan. Nah itu adalah tempat kita bernegara. Jadi agama itu nomor 2. Yang pertama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Itu Indonesia tuh hebat. Negara lain juga nggak bisa kayak kita. Arab Timur Tengah pun juga iri ngeliat kita. Apapun negara iri ngeliat kita. Mobil kita beda suku, beda pulau. Kayak ini kan dari Badrul ini kan dari aslinya dari Sumatera ya. Oh kalau dari Sumatera. Nah, Sumatera. Kalau saya dari Sulawesi, kita ketemunya di ujung Indonesia. Di ujung Indonesia, Papua. Gitu Papua gitu kan. Itulah indahnya Indonesia lah. Hebatnya ini. Nah coba beda-beda suku tapi bisa satu. Benar. Sekarang negara mana sih kayak gitu, nggak ada. Beda ras lagi. Nggak ada. Apalagi ras kita dengan orang-orang
NTT kan beda dengan di Jawa kan, Benar. kan beda kan, Benar. beda juga dengan Orang orang Bugis, Bugis kan, Batak. beda, bisa satu coba, Iya. hebat banget ya Bung Karno ya, satu. Biasa loh. Dari Islam sendiri aja banyak sukunya, dari Kristen sendiri juga banyak sukunya, Hmm. tapi bisa satu, luar biasa, hebat. Hebat deh, kalau Bung Karno tuh hebat banget ya, bisa mempersatukan kita semuanya. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila itu sakti, bener sakti. Tapi sayangnya sekarang lagi kayaknya Mau ada digoyang-goyang yang- gitu, Iya, aduh. Sekarang kayaknya mau digoyang-goyang. Manusia prestis kali gitu. Jadi makanya itu di tengah-tengah Roma itu ada kamar berbangsa dan bernegara. Nah, Agama nomor 2. Kalau kita kayak gini nih, ini kan ibarat kayak yang datang ke kamar, bener-bener. tek 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 tek, Bertamu. Bang Roy main dong gitu kan, Nah. atau enggak sih, gitu saya gitu kan, tek 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 tek, ya main dong gitu gitu. Ngomong aja, mandi, bener, makan, bener. tidur, ini orang apa? Jadi kita ini sudah saling terbuka lah. Saling terbuka. Nggak ada misal apa sih lu masuk tanya-tanya gitu. Nggak ada. Bandar juga kalau mau nanya saya ya di video selanjutnya bisa kalau mau. Kan? Thank you. Benar. Oke, demikianlah video kita kali ini. Bang Bro, terima kasih banyak ya Bang. Aduh, Bang. Stay safe. Benar, harus pakai masker ya. PPKM darurat. PKM ini semoga cepat berakhir lah. Mau nggak diperpanjang? Nggak mau kan? Gila, capek banget kalau diperpanjang nih. Iya. Makanya kita harus pakai masker, ikutin prokes. Vaksin Vaksin gue udah. udah. Udah, tinggal yang kedua. Hmm. Ayo vaksin. Masa nggak mau tuh kayak di Eropa tuh udah pada vaksin semua, nonton bola rame-rame, gila kan? Gila. Gue iri banget sih sama orang. di Rame-rame Eropa. nonton bola. Udah gak usah pakai masker. Nggak ada masker. Udah Bebas mereka lah. aja. Oh, ya itu juga. Masa nggak iri emang yang begitu? Iri lah. Keren banget kan? Makanya vaksin. Dah. Gak usah takut vaksin, gak usah takut kejar-kejar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.